Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Amaliatus Solihah dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5 akan menjelaskan tentang prosedur merancang pusat studi dakwah. Pertama, pengertian prosedur adalah serangkaian langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. Prosedur ini biasanya bersifat baku, artinya langkah-langkah tersebut harus diikuti dengan cara yang sama agar hasil yang diperoleh konsisten dan dari situasi yang sama. Merancang adalah proses perencanaan yang melibatkan pengaturan dan penyusunan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, merancang diartikan sebagai mengatur segala sesuatu sebelum bertindak, mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian pusat studi dakwah adalah wadah atau lembaga yang didedikasikan untuk mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan serta praktik dakwah Islam. Pusat studi dakwah berfungsi sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan aktivitas dakwah yang terorganisir bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama dan memperkuat komunikasi Islam. Prosedur merancang pusat studi dakwah merupakan serangkaian langkah sistematis yang harus diikuti membangun dan mengelola sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan dakwah Islam. Merancang pusat studi dakwah harus melalui analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Merupakan salah satu langkah penting dalam prosedur merancang pusat studi dakwah karena analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi suatu organisasi. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk membantu organisasi memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan mereka, serta merumuskan strategi yang efektif berdasarkan penilaian tersebut. Komponen analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama adalah strengths, kekuatan, adalah aspek positif dari organisasi yang memberikan keunggulan kompetitif serta sumber daya manusia yang berkualitas atau teknologi yang canggih. Weakness atau kelemahan adalah faktor internal yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan, seperti keterbatasan anggaran atau kekurangan dalam infrastruktur. Yang ketiga, opportunities atau peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan, seperti tren pasar yang menggunakan dukungan dari pemerintah. Terakhir adalah threats, ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja, seperti persaingan yang meningkatkan, perubahan regulasi yang merugikan. Manfaat analisis SWOT itu banyak sekali, terutama dalam membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Memfasilitasi pengambilan keputusan juga termasuk dalam manfaatnya untuk mengetahui strategisnya tentang wawasan posisi organisasi di pasar, mendorong pengembangan strategi yang lebih baik dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dengan demikian, analisis SWOT merupakan alat penting dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi atau proyek tertentu.
Selain analisis SWOT, sumber daya manusia juga penting dalam merancang pusat studi dakwah. Sumber daya manusia adalah individu-individu yang harusnya terlibat dalam suatu organisasi untuk menggerakkan serta merencanakan apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Dalam konteks ini, sumber daya manusia mencakup semua orang yang bekerja di suatu perusahaan atau institusi, baik yang sudah bekerja maupun yang siap untuk bekerja. Sumber daya manusia adalah individu-individu yang berfungsi sebagai pemikir atau penggerak untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Potensi sumber daya manusia dalam merancang pusat studi dakwah sangat penting, yaitu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan agama yang kuat dan keterampilan dakwah yang baik akan menjadi aset penting dalam merancang dan menjalankan program-program dakwah. Pelatihan yang terarah dapat menghasilkan dai yang profesional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk penguasaan teknologi untuk menyebarkan pesan dakwah secara efektif. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pusat studi dakwah harus mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat, karena keterlibatannya dalam masyarakat dalam kegiatan dakwah dapat meningkatkan efektivitas program dan memperluas jangkauan pesan dakwah. Integrasi dalam perancang pusat studi dakwah merupakan pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Mengintegrasikan pusat studi dakwah berarti menggabungkan elemen dan sumber daya yang berkaitan dengan dakwah, penyebaran dakwah dan pengajaran agama Islam ke suatu kesatuan yang koheren dan efektif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan dampak dari kegiatan dakwah. Jadi, kesimpulan inti dari pembahasan ini adalah bahwa perencanaan pusat studi dakwah yang efektif memerlukan prosedur yang terstruktur dan strategi yang relevan dengan perkembangan zaman. Pusat studi dakwah berperan penting dalam penyebaran ilmu Islam, sehingga pendekatannya harus dengan media modern atau dengan digitalisasi. Sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilannya. Selain itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam desain seperti keadilan sosial dan keberlanjutannya juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan dakwah. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.